Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat selalu ya. Kita kembali belajar sejarah peminatan pada pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat ini kita melanjutkan pertemuan ketiga karena judulnya masih peristiwa penting di Eropa. Ya, di sini kan ada Renaissance, ada revolusi gereja. Nah, yang berkaitan di sini Aufklärung dengan revolusi industri. Renaissance itu sudah kita bahas pada pertemuan video ketiga kemarin. Renaissance ini kalau istilah kita sekarang ini, istilah orang itu masa remaja. Nah, ini masa remaja. Baru mencari jati diri setelah hidup di zaman kegelapan. Ya, the Dark Age itu mematikan orang Eropa untuk tidak berkarya. Kemudian muncul Renaissance, bangkit kembali untuk menemukan sesuatu yang membuat pembaharuan di Eropa sana. Nah, nanti berpengaruh ke negara-negara lain. Terus masa remaja ini itu dipertegas dengan adanya paham Aufklärung. Makanya paham Aufklärung ini ya itu dikenal dengan abad pencerahan juga, di mana dari remaja ke dewasa, menuju dewasa. Kalau sudah menuju dewasa itu artinya sudah ada pemantapan. Aufklärung ini pertama kali lahir di negara Jerman sekitar tahun 1856 yang lalu. Ya, di sini manusia-manusia yang ada di Jerman itu punya sifat karakter yang optimis. Aku harus bisa, aku harus mampu. Nah, itu dipopulerkan oleh siapa yang namanya Immanuel Kant. Makanya dalam Aufklärung itu ada slogan mereka tuh Savarel Audel, beranilah berpikir sendiri. Jadi jangan ditakut dengan pengekangan dari gereja ataupun pemerintah. Makanya kalau kita lihat sekarang orang Indonesia, mahasiswa Indonesia itu kalau mau S2 itu paling enak di Jerman. Karena apa? Pertama kali mereka memberikan kebebasan, tidak ada pengikatan apapun juga. Makanya Aufklärung itu hanya berpengaruh di bidang humairo. Humairo human, manusianya sendiri. Kalau kamu kuliah di Jerman, S2 di Jerman, tidak ada kau agama apa, kamu apa ideologinya apa, tidak. Pokoknya diri sendiri. Pengaruh politik, sastra, filsafat, seni dan hukum. Dari pengaruh di bidang-bidang ini cuma ekonomi yang tidak dipengaruhi Aufklärung. Kenapa? Karena pada saat itu perekonomian Eropa baru mulai beranjak. Jadi tidak begitu berpengaruh soal Aufklärung pencerahan ini, ya. Terus pengaruh Aufklärung ini nanti berkembang juga ketika masuknya liberalisme dan imperialisme. Dan itu masuk ke dalam negara kita. Kemudian bermunculnya penemuan-penemuan baru. Dari paham Aufklärung ini melahirkan adanya sebuah perubahan yang kita sebut dengan revolusi industri. Revolusi industri, perubahan. Kalau revolusi itu bertahap, bukan reformasi. Kalau reformasi itu secara cepat dan tepat gitu ya. Kalau revolusi ini bertahap. Makanya revolusi itu ada dua fase. Nanti ada tahapan juga dalam produk industrinya itu ada tahapannya juga. Kenapa lahir di negara Inggris? Pertama, Inggris itu memiliki sumber alam yang banyak, biji besi dan batu bara. Sudah tuh, yang kedua, raja-raja Inggris itu kan kaya-kaya. Mereka kan penganut paham merkantilisme. Pada peristiwa pertemuan yang lalu video ada merkantilisme. Yang ketiga, pemerintah Inggris itu, raja-raja Inggris itu sangat mendukung penemuan-penemuan baru yang ditemukan oleh para ahli di Inggris. Yang keempat ya jajahannya banyak untuk melempar hasil industri. Makanya lahirnya itu di negara Inggris. Dari 4 faktor itulah revolusi, perubahan penggunaan tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin itu terjadi di negara Inggris. Ya, ada 2 fase. Fase pertama itu ditemukannya alat pemintal benang untuk pakaian karena kondisi saat itu ekstrim. Kebutuhan akan bahan wool itu dibutuhkan sekali oleh negara Eropa. Ini ditemukan oleh James Hegbrus. James Hegbrus ini menemukan alat yang pemintal benang dari wool itu disebut dengan spinning jenny. Nanti disempurnakan oleh Richard Arkwright. Ya. Nah, akibatnya apa? Negara Inggris yang dulu petani itu terjadilah nanti sebuah revolusi lagi yang kita kenal dengan revolusi sosial. Ya, petani-petani tidak lagi menggarap tanah pertaniannya, tapi sudah menggarap tanah pertanian ini sudah menjadi pabrik-pabrik industri. Revolusi sosial berkaitan juga dengan revolusi agraria. Revolusi agraria itu perubahan penggunaan tanah, tidak lagi untuk bercocok tanam kebutuhan, tapi untuk pabrik-pabrik industri karena penemuan ini tadi. Ya.
Terus fase yang kedua, ini penemuannya sudah menyebar. Jadi ada mesin uapnya, ada listriknya, semuanya di situ. Nah, Inggris pertama kali mengembangkan revolusi itu secara menyeluruh, nanti ke seluruh dunia. Makanya pengaruhnya bagi dunia ini terjadinya ini tadi, Afklarung tadi, pencerahan seluruh dunia, adanya stabilitas sosial, berkembangnya kolonialisme, imperialisme, munculnya orang kaya baru, adanya perkembangan hukum dan arusnya urbanisasi. Nah, arus urbanisasi inilah tadi yang mempengaruhi revolusi sosial. Revolusi sosial ini akan berkaitan dengan revolusi agraria. Tahu tadi, Ibu tadi yang jelaskan revolusi agraria, perubahan fungsi tanah dari untuk bertani berubah menjadi pabrik dan ternak domba. Terjadilah sawah-sawah, kebun-kebun mereka yang untuk nanam gandum itu menjadi padang savana. Terus petani yang di desa di revolusi sosial kan tidak ada pekerjaan karena ibaratnya satu petak 10 hektar tanah harusnya itu digarap 50 orang. Karena sudah jadi iklim savana, cukup digarap 3 orang. Akibatnya orang-orang desa tadi yang di Inggris banyak yang lari ke kota mencari nafkah. Nah, disitulah nanti terjadi revolusi sosial, perubahan masyarakat di kota Inggris. Adanya golongan buruh, orang kaya baru. Jadi anak-anak yang di desa tidak lagi membantu ayahnya di ladang gandum, tapi mereka sudah pergi ke kota. Itulah menjadi masalah sosial. Nanti masalah sosial ini oleh pemerintah Inggris diatasi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan undang-undang seperti misalnya Undang-Undang Reform Bill. Ini undang-undang buruh. Anak yang usia 9 tahun tidak boleh bekerja di pabrik, tapi dia harus sekolah. Terus ada lagi Abolition Bill. Nanti terakhir itu akan mencetuskan adanya Bill of Rights, kebebasan setiap masyarakat. Ya, jadi nanti dibuka materi dari literatur mana saja kebijakan pemerintah Inggris untuk mengatasi revolusi sosial yang ada di negara Inggris saat itu. Jadi tetap revolusi sosial itu membawa perubahan yang luar biasa, ya secara langsung nanti perekonomian mereka meningkat. Jadi tidak heranlah kalau di Eropa itu, kenapa di Eropa itu teknologinya lebih maju? Karena mereka lebih dulu melakukan perubahan di bidang teknologi. Ya, oke, ini saja materi kita. Berarti peristiwa Pani sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.